Perkembangan industri busana modern yang sangat cepat menciptakan setidaknya dua fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan berbusana. Kedua, terkikisnya pakaian nasional, salah satunya kebaya. Kenapa nggak pakai kebaya kayak orang-orang zaman dulu? Kalau dari saya sendiri sih kan tadi alasannya bingung juga, selain mau ke kondangan gitu, mau kemana lagi kalau pakai kebaya? Ribet ya, gerah, terus juga sekarang udah kurang sih sama pengenalan budaya-budaya, jadi anak muda tuh udah nggak aware gitu sama pakai kebaya. Kalau saya pribadi ya, kalau aku pribadi itu kayak efek cuaca juga sih, kan panas. Biasanya kan kalau pakai kebaya tuh di luar gitu kan kayak banyak keringetan gitu ya. Meski demikian, beberapa orang masih melestarikan kebaya dengan mengenakannya setiap hari. Bunga-bunga gini nenek-nenek kita. Rahmi salah satunya. Ia selalu mengenakan kebaya di segala aktivitasnya. Kalau saya sih lebih karena pertama saya perempuan ya. Terus ya itu karena udah merasa berkebaya kok lebih menarik ya kalau misalnya kita pakai kebaya dan kita lihat banyak aspek di kebaya itu. Akhirnya setiap hari pakai kebaya. Itu juga karena ngerasa ternyata biasa-biasa aja kok pakai kebaya gitu. Kan sama aja pakai kain ini kayak kita pakai rok panjang, tapi pakai ini kayak pakai blus, cuman modelnya model kebaya gitu aja. Tak hanya itu, Rahmi bahkan mengenakan kebaya saat beraktivitas ekstrim. Jadi pernah ya pas lagi naik gunung, saya sehari-hari juga saya pakai kebaya juga, mau ke pasar, kemana lah gitu, olahraga sepedaan saya pakai kebaya juga. Saya coba tuh naik gunung gede pertama kali, ternyata oke-oke aja gitu, bawa ransel, apalah segala macam biasalah gitu, oke banget gitu, ternyata nggak masalah. Ya sejak itu saya naik gunung pun saya pakai kebaya. Mana nih? Belum lah. Edois. Padang Edois. Terus saya terbang para layang gitu, waktu itu saya terbang sama temen. Saya cobain apa ya kebaya, nggak apa-apa, kain padahal. Cuman cara ngiketnya, itulah yang penting tuh kita tahu gimana cara pakai kainnya. Karena misalnya ya acara formal, pakai kainnya beda sama yang kita sehari-hari gitu. Setidaknya ada 4 model kebaya yang sering dijumpai. Pertama, kebaya model kutu baru. Kebaya ini memiliki ciri khas berupa tambahan kain berbentuk segi empat yang menggabungkan sisi kanan dan kiri kebaya. Kedua, model Kartini. Disebut Kartini karena ibu kita Kartini paling sering menggunakan model kebaya seperti ini. Ciri khasnya adalah lipatan kerah dan tidak ada tambahan kain segi empat. Ketiga, model encim. Kebaya ini biasa digunakan masyarakat keturunan Tionghoa. Ciri khasnya adalah berwarna cerah dan bordiran khas Tionghoa di sepanjang kebaya. Keempat, model noni. Kebaya ini muncul ketika di zaman kolonial dan perempuan Belanda ingin mengenakan kebaya. Ciri khasnya adalah biasanya berwarna putih dan memiliki renda di sepanjang kebaya. Sementara sejarahnya dulu pakaian nenek moyang kita. Rahmi tidak bisa sendiri untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Ia akhirnya menginisiasi gerakan perempuan berkebaya Indonesia. Sekarang orang udah nggak pakai kebaya, mereka ngerasa kebaya tuh ribet. Kebaya itu kuno gitu. Sementara itu pakaian yang sejarahnya tuh di negeri kita ini panjang banget gitu. Dan ada filosofi-filosofinya juga di balik kebaya itu. Akhirnya
kami ini bergeraklah mulai bikin perkumpulan perempuan berkebaya. Jangan kuel-kuel gitu. Yang sekarang perlu kita tumbuhkan adalah anak-anak muda. Contohnya seperti anak saya itu dari kecil, dari SD sampai sekarang udah lulus kuliah pun masih senang berkebaya ya. Nah itu yang harus kita tumbuhkan minat anak muda, karena kebaya ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Saat ini Rahmi dan perempuan berkebaya Indonesia sedang melakukan sesi foto. Satu fokus ya, satu tujuan ya. Oke. Foto ini nantinya digunakan untuk mengisi website sebagai syarat mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Selain itu, perempuan berkebaya Indonesia giat membuat acara-acara publik untuk mengenalkan kebaya lebih luas. Nah, kita maunya kita berjalan dengan happy, terus mengajak mereka juga happy untuk ikutan. Seperti kemarin kita bikin acara Car Free Day itu, kan pada senang-senang semua gitu. Jadi dan laki-laki juga punya peran di dalam gerakan berkebaya kita ini. Misalnya nih ya, punya istri, kasih hadiah ulang tahunnya kebaya, kain kek, atau selop, aksesoris kebaya. Nih kayak gini kan aksesorisnya nih. Kasih hadiah ulang tahunnya itu, anak yang cewek juga kasih, atau sepupu kek, adek kek, kakak gitu. Jadi disitulah peran laki-laki. Selain Rahmi, Riana ikut melestarikan kebaya dengan cara berbeda, yaitu dengan konsisten menjual kebaya. Jadi saya ini awalnya dari kain, kemudian berkembang lagi menjadi kebaya. Mengapa? Pasangannya kain itu adalah kebaya, pasangan kebaya itu adalah kain satu. Dan kemudian di situ timbul ide, bagaimana sih supaya warisan leluhur kita baik kebaya maupun kain batik bisa terus dikenakan, supaya terus lestari, ya nggak? Anak muda supaya bisa tetap melestarikan, misalnya, oh aku pengen kebaya kembang, loh, oh ini aja, ini kan nyaman sekali. Ini bisa dikasih bros di sini, terus ini terbuka di bagian dalamnya, tinggal dikasih kamisol, itu bisa. Ini karena anak-anak muda kan nggak mau yang ribet, anak muda mau yang fleksibel, yang nyaman. Nah, ini bisa menjadi pilihan untuk anak muda kebaya kembang, bahannya yang jatuh aja seperti ini. Terus kemudian pada pengertian berkebaya ini, dia memiliki banyak makna di balik wujudnya, ya. Dari secara sederhana wujudnya sendiri ada banyak pendidikan karakter, sikap atau budi pekerti yang bisa diambil hikmahnya dari tampilan berkain kebaya. Jadi kebaya itu sudah ditetapkan sebagai busana nasional sejak tahun 78. Tapi tidak ada hari berkebaya nasional atau hari kebaya nasional. Seperti halnya misalnya hari batik gitu, atau hari-hari yang lain. Nah makanya tahun 2017 itu langsung terpikir gitu oleh saya untuk mengusulkan penetapan hari berkebaya nasional ini. Nah karena ini memang ciri khasnya budaya kita, sejarahnya panjang, akhirnya itu muncul ide untuk mengusung kebaya ini ke UNESCO gitu. Dan ternyata sekarang kita disupport oleh pemerintah dan mulai berjalan nih upaya kita ini. Oke, siap. 1, 2. Pada intinya secara formal, secara resminya, semua berkain kebaya itu semua menutup sopan gitu ya. Jadi dia tidak berkaitan dengan
urusan agama, urusan etnik di Nusantara. Yang jelas sopannya itu ya seperti itu gitu. Baik adanya gitu kalau menurut saya ya. Mari kita rayu lagi dengan senyum yang manis, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, supaya mereka mau nyoba pakai kebaya. Setelah dicoba, akhirnya mereka bisa memutuskan berkebaya oke kok gitu. Jadi akhirnya mereka mau sehari-hari pakai kebaya.